Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Untuk sekian kalinya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman, kita berdoa bagi saudara yang punya masalah atau saudara punya sakit, saudara pegang yang sakit, yang punya masalah pegang dada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara semua. Tuhan, campur tangan-Mu selalu luar biasa untuk kami ya Bapa. Urapan-Mu bekerja selalu luar biasa. Jamah kami semua ya Bapa. Bawa kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tiada perkara yang mustahil bagi Allah, yang tak sanggup Allah kerjakan. Tuhan, yang mengalami sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan. Orang yang sedang hadapi masalah, Tuhan beri kekuatan untuk mereka semua. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil tanpa seizin-Mu itu bisa terjadi. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita masuk firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berjudul From Zero to Hero, dari nol menjadi seorang pahlawan. Kita ambil ayatnya Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Firman Tuhan ini sesuatu yang menarik. Dia katakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Paulus berkata aku yakin sepenuhnya. Yaitu apa? Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apa yang Tuhan kerjakan yang baik dalam hidupmu, Dia akan melakukan terus sampai pada hari akhir, pada hari Kristus Yesus. Itu janji Tuhan. Maka itu kenapa demikian janji itu? Karena Paulus mengalaminya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Dengan kata lain, Paulus mengalaminya, maka itu dia berani menjamin yakin sepenuhnya bahwa kalau Tuhan mengerjakan yang baik dalam hidupan saudara, Dia akan meneruskannya sampai pada akhir hidup saudara, pada hari Kristus Yesus. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah atau menghadapi suatu bencana atau sedang sakit atau mengalami apa. Yakinlah saudara, sama seperti Paulus sudah mengalaminya. Bagaimana ombak badai dalam hidupan dia. Dia selalu punya keyakinan Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baik untuk dia. Pasti dia meneruskannya sampai pada akhir hidupnya. Dia mengalami sampai akhir hidupnya, dia mengalami demikian. Demikian juga kalau Paulus bisa meyakinkan kita, dia mengalami pengalaman pribadi dengan Allah. Demikian juga kita. Dia berani menulis itu karena dia sudah mengalaminya. Hari ini biarlah saudara juga mengalami hal yang sama. Dia memulai yang baik dalam hidupmu. Yakinlah Dia akan meneruskannya sampai pada akhir hidupan saudara. Dalam sebuah konferensi mahasiswa pada suatu universitas terkenal di Amerika Serikat, ada seorang wanita yang didaulat untuk memperkenalkan diri. Wanita itu memperkenalkan diri dengan kata, saya adalah seorang anak haram. Ibuku bisu tuli dan sangat miskin. Itu kata dia. Kemudian suatu hari ibuku diperkosa hingga hamil. Karena ibunya bisu dan tuli, saat diperkosa dia tidak bisa berteriak, akhirnya dia hamil. Saya lahir tanpa pernah kenal siapa ayah saya. Karena dia miskin, tidak ada seorang pun yang bisa mau membela dia karena tidak ada uang. Dia dihamili, diperkosa, karena miskin tidak ada yang menolong dia. Kemudian dia melanjutkan dengan berkaca-kaca air di matanya. Kami hidup
sangat miskin hingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa bekerja dengan ibu untuk hidup. Hadirin pun terdiam. Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya benci keadaan saat itu. Saya pernah kecewa pada Tuhan dan menyalahkan Tuhan karena Dia tidak adil atas hidup saya. Di saat kebanyakan anak-anak nikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya tidak paham kenapa dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Suaranya mulai bergetar. Suatu hari saya berbicara dengan hati nurani saya. Asi, itu nama saya. Tahukah kamu bahwa hidup ini adalah pilihan? Mau tetap seperti ini atau keluar dari ketidakbergunaan ini? Pilihan ini ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Nadanya lirih penuh makna. Akhirnya saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini. Nadanya menggelegar, memecah keheningan. Singkat cerita, sang wanita itu mulai giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Ia bekerja keras dan ulet hingga akhirnya meraih kesuksesan. Tahukah saudara siapa dia? Dia adalah I.C. Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dia dari from zero to hero. Dari keterpurukan yang miskin, kehidupannya miskin, dia berani mengangkat dirinya, berjuang, akhirnya dia naik. Tahukah saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dari cerita ini ada pesan moral yang Tuhan ajarkan. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi lepaskan dan memerdekakan diri Anda dari rasa iri, kecewa kepada orang lain. Bangkitlah, berjuang dari keterpurukan untuk saling peduli terhadap sesama. Maka tuh hidup kita akan lebih bermakna. Saudara, tahukah kita ditempatkan di tempat yang sulit dan tidak mengenakan, bahkan mungkin mengerikan. Karena Tuhan tahu bahwa saudara saat ditempatkan di tempat demikian, saudara mampu untuk mengatasinya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Hari ini kalau engkau punya pilihan, Tuhan memberikan pilihan untuk engkau hidup dalam keterpurukan atau saudara hidup dalam kemerdekaan. Hari ini gunakan waktumu, bangkit, jangan terpuruk dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini kesulitan keuangan cukup berat, apalagi musimnya COVID. Tapi saudara punya pilihan untuk bangkit atau saudara hidup dalam keterpurukan. Jadilah seorang pahlawan, from zero to hero. Jadilah dari ke nol, dalam posisi nol dalam hidupmu. Hari ini bangkit dan jadilah seorang pahlawan. Dia ada perkara yang mustahil bagi Allah yang tak sanggup Allah kerjakan. Dia mampu melakukan segala perkara. Hari ini dia mampu mengerjakan sesuatu yang mustahil menurut manusia. Dia mampu untuk engkau. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dia mampu karena engkau punya Allah yang luar biasa. Engkau punya Allah yang dahsyat. Maka dia melangkah dalam hidupmu dengan dahsyat.
melangkahlah dalam hidup yang dahsyat. Kalau hidupmu hidup dalam kedahsyatan, setiap langkahmu punya pengaruh dan punya dampak. Percayalah hidupmu, bahwa hidupmu dalam kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat Allah mengalir dalam hidupmu. Jadikan hidupmu from zero to hero. Jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman hari ini. Berilah kekuatan untuk kami ya Bapa. Biarlah kami yang dari nol, yang sedang dalam keterpurukan, sedang dalam kemasalahan, sedang dalam sakit penyakit. Tuhan punya rencana dalam segala sesuatu. Dan Tuhan tempatkan dalam semua permasalahan itu. Karena Tuhan yakin kami mampu Tuhan. Terpujilah namamu, Engkau baik Tuhan. Engkau tahu kemampuan kami, batas kemampuan kami. Pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kami. Dan Engkau pasti memberi hari depan yang penuh harapan. Terpujilah namamu ya Bapa. Jadikan kami, jadikan bangsa Indonesia ini dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Jamah seluruh penduduk di sini ya Bapa. Jamah setiap orang yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tiada perkara yang mustahil bagi Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur atas semuanya. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Amin.